Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Arus Fitrilahi dengan NIM channel 22004, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan ilmiah dan laporan ilmiah. Pertama, ada pengertian penulisan ilmiah. Menulis ilmiah merupakan suatu kegiatan yang mudah dan menyenangkan, hanya terkadang orang sering terbentur dengan hal-hal sepele yang justru menghambat proses belajar menulisnya. Begitu besarnya manfaat dalam menulis sehingga seorang penulis dituntut untuk memiliki etika dalam menulis seperti yang dikemukakan Setiawan bahwa etika menulis yaitu: pertama, melahirkan karya orisinal, bukan jiplakan. Dua, sebagai orang terpelajar, mestinya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. 3. Menulis secara cermat, teliti dan tepat. 4. Bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. 5. Memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Dengan demikian, aplikasi dari metode ilmiah tersebut dapat dikatakan sebagai suatu penelitian. Karya tulis ilmiah berupaya mengungkapkan secara jelas dan tepat mengenai masalah yang dikaji. Kerangka pemikiran dibuat untuk mendekati pemecahan masalah, mengapa dan bagaimana studi dilaksanakan untuk memecahkan masalah, serta pembahasan hasil ataupun implikasinya. Manfaat penyusunan karya ilmiah terdiri dari: pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengenal kegiatan kepustakaan. 3. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 4. Memperoleh kepuasan intelektual dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. 6. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jenis-jenis karya ilmiah. A. Laporan ilmiah. Pada umumnya, laporan berkaitan dengan uraian dari hasil pengalaman langsung atau sumber data primer. Biasanya penulis membuat suatu kesimpulan yang berasal dari informasi yang disajikan atau menyajikan dasar-dasar untuk keputusan yang akan diambil oleh pembaca atau kelompok pembaca tertentu. Acap kali laporan ini digunakan juga oleh lembaga pendidikan tinggi atau akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan jenjang pendidikan tertentu. B. Makalah ilmiah atau scientific paper. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan informasi, data, atau hasil penelitian yang ditujukan untuk golongan pembaca atau masyarakat tertentu atau pada kejadian atau event tertentu pula, seperti makalah seminar dan makalah lokal karya. Makalah ilmiah ini dapat digunakan sebagai masukan untuk keputusan yang akan diambil oleh pembaca. C. Makalah semesterial atau term paper. Makalah ini biasanya berhubungan dengan suatu kegiatan atau proyek dari suatu kegiatan pendidikan atau akademis dan merupakan rangkuman dalam suatu periodik pendidikan atau term tertentu seperti semester, triwulan, dan charter. Tergantung pada pelajarannya atau mata kuliah, term paper dapat dilakukan dengan penelitian yang menggunakan data sekunder atau data primer atau tidak. Skripsi adalah karya tulis akademis hasil studi atau penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah, baik melalui penelitian induktif maupun deduktif, yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbingnya. Skripsi juga merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar strata 1 atau S1 bagi yang menempuh jalur skripsi. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang biasanya dilakukan setelah persyaratan akademis lainnya, seperti satuan kredit semester atau SKS telah terpenuhi. Lalu tesis adalah karya tulis akademis hasil studi atau yang dilakukan secara mandiri yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah, baik melalui penelitian induktif maupun deduktif yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbingnya. Tesis juga merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk mendapat gelar magister atau strata 2 bagi yang menempuh jalur tesis. Disertasi adalah karya tulis akademis hasil studi atau penelitian yang lebih mendalam yang dilakukan secara mandiri serta berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan atau penemuan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor atau S3 di bawah pengawasan pembimbingnya. Teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ada kutipan terdiri dari dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama dengan bentuk asli yang
kutip baik dalam susunan kata maupun tanda bacanya. Kutipan langsung tidak dibenarkan lebih dari 1 halaman. Kutipan langsung dipergunakan hanya untuk hal-hal yang penting saja seperti definisi atau pendapat seorang yang khas. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris diketik biasa dalam teks skripsi dengan diawali dan diakhiri oleh tanda petik dan diberi nomor kutipan yaitu dengan pola catatan kaki atau footnote. B. Kutipan tak langsung atau parafrase adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja seperti saduran atau ringkasan. Dalam kutipan semacam ini, penulis tidak perlu memberi tanda petik, ditulis seperti teks biasa dengan menyebut sumber pengambilannya. 2. Catatan kaki atau footnote merupakan catatan pada bagian kaki halaman teks yang menyatakan sumber sesuatu kutipan atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks. A. Catatan kaki dapat berfungsi sebagai tambahan yang berisi komentar atau penjelasan yang dianggap tidak dapat dimasukkan ke dalam teks. B. Catatan kaki diketik 1 spasi dan dimulai langsung dari margin kiri untuk tulisan Latin dan margin kanan untuk tulisan Arab, dimulai di ketukan kelima di bawah garis catatan kaki. C. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 Arab sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab baru. 3. Daftar kepustakaan merupakan keterangan mengenai bahan bacaan yang dijadikan rujukan dalam proses pembuatan skripsi, ditempatkan di akhir skripsi dengan jarak 1,5 spasi atau 1,5 dan tidak menggunakan nomor urut, sedangkan jarak antara 2 sumber pustaka 2 spasi. Daftar pustaka ditulis dengan urutan nama yang pengarang, nama lengkap tanpa gelar, judul buku dicetak miring atau italik, jilid atau kolom, tempat penerbitan, .2 nama penerbit, tahun penerbitan, nomor cetakan. Penulisan nama pengarang disusun secara alfabetik dengan mendahulukan nama keluarga dan marga jika ada, atau nama belakang dan diketik pada ketukan pertama. Baik, kesimpulan dari materi ini, teknik penulisan ilmiah dan laporan ilmiah merupakan keterampilan yang esensial bagi setiap mahasiswa, peneliti, dan profesional yang terlibat dalam dunia akademik dan penelitian. Dengan menguasai teknik penulisan yang baik, penulis dapat menyusun karya ilmiah yang sistematis, logis, dan mudah dipahami. Penulisan ilmiah yang efektif juga membantu dan menyampaikan temuan penelitian secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur yang jelas, penggunaan bahasa formal, objektivitas, serta referensi yang tepat adalah elemen kunci yang harus diperhatikan dalam penulisan ilmiah. Selain itu, laporan ilmiah yang disusun dengan baik akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di berbagai bidang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.